Lihat ayah saya berdoa setiap hari. Saya melihat ibu saya tidak pernah putus asa. Dia selalu berdoa tiap saat. Dari situlah saya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Amanginang, itulah warisan yang paling berharga. Bisa saja rumah kita kecil, bisa saja rumah kita rusak, bisa saja kita miskin atau jabatan kita berakhir. Tetapi iman yang kita wariskan kepada anak, mereka dapat terus hidup sampai generasi berikutnya. Mereka bisa menghadapi segala persoalan-persoalan dan tidak menyerah. Di dalam nas kita hari ini, kita dapat menemukan kalimat yang begitu luar biasa, yang begitu menyentuh hati kita. Tidak ada pun satu dari segala janji Tuhan yang gagal, tetapi semuanya terpenuhi. Inilah amanginang dasar pengharapan kita, mengarahkan kita supaya kita setia kepada Tuhan, supaya kita lebih setia berdoa, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi teladan di tengah-tengah anak kita dan di sekitar kita. Nas ini mengingatkan kita bahwa berkat terbesar bukan hanya memiliki rumah mewah. Berkat terbesar bukan harta, bukan karir, melainkan mengenal Allah lebih setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin nats kita ini, ayat ini hanya 3 pasal, 3 ayat yang sangat pendek, tetapi begitu penting kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena ada satu kesimpulan dan proses di mana bangsa Israel telah sampai ke tanah Kanaan. Sebelum kita lihat dari ayat 43, mungkin ada pertanyaan di dalam hidup kita. Pernahkah kita merasa bahwa janji-janji Tuhan terlalu lama terpenuhi? Pernahkah kita merasa kita sudah berdoa setiap hari, tetapi seperti tidak ada jawaban? Apalagi di zaman sekarang ini, zaman teknologi yang canggih, serba instan. Saat kita memerlukan sesuatu, kita mau makan, kita buka aplikasi, hitungan menit sampai ke lokasi. Kita mau belanja sesuai dengan selera kita, kita buka aplikasi, besok sudah nyampe di lokasi. Kita mau mengirim pesan melalui WA kita, hitungan detik bisa sampai. Tetapi kalau Tuhan bukan seperti aplikasi online ini, tetapi Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya dan dengan sempurna. Kadang-kadang jawaban doa kita ada yang cepat, kadang ada kata menunggu. Menunggu berbulan-bulan bisa cepat, menunggu bertahun-tahun. Dan bukan kita itu. Apakah kita sabar menunggu? Allah tak tentu sabar doang. Alai anggoro hatta dang hea tenang. Adigat dumaralus, adigat dubigyona. Selalu pada ya kamang manusuku kamu nang sonari di dumarga tutu. Dihita ya nakota manang mastau, manang hartata. Dumarga do ya nakota. Alai tauji baju tutu. Isi bahamuna barani manitipon anak komuna tu pamuripi muna mulolaw hamuna tu pesta mana tu tempat kerja. Mas orang duit itu. Orang begitu sudah tidak ulu barani menitipkan barani.
Alay isi mahinda na ulo barani menitipkan mas kita atau uang kita tu pangurupi mo lah kita tu pesta mana tu kantor. Sangat dong nararanya. Kadang seperti itulah hidup kita ini amanginang. Ada orang yang berjanji mau menolong, tetapi bisa saja dia langsung menghilang. Ada orang berjanji akan setia, pada akhirnya dia meninggalkan kita. Bahkan kadang kita sendiri yang mengenal pernah gagal menepati janji kita kepada orang lain. Sering belayak kedodi-dodi anak burung, kurang agak janji palsu. Menurut me mulut bahasa di hami Tuhan janji kodi ini nanti. Alam kesong ni sahala permahan. Jadi macakit ma permahan lubu, macakit ma matong tuhau nebel tibu, dung dijang amat teng to kumaro alugu, nabiar hiam nebe, termatangi yang iben. Tuhan, mulu selamat doa usian permaranon, ikul leonok kudo tuho, ujajihon. Ikul leonokku tuhorni sedelupun. Amin. Tang 3 stok kilometer so alu gitu turun di bena dong ditonga musi ditoro musi angino. Dihutu di bena nabiar berjanji daw Tuhan mulu selamat doa usia permaranon ikul leonokku do tuhorni satu ngalubu na. Bahatuk dua be so in bena. Turun musi bena. Dunjono, romusi, alugu nagugu, diberi di mana mulu lompatan nom hasita dopial na. Tuhan berjanji doa mulu selama tahu leonok kuma sakai lubukun. Akaning siensada satonga gali sakai. Om mana dokon na kaning perjanji kuning. Di ayat 43 firman Tuhan memberikan apa yang Tuhan janjikan. Janji itu memang sebenarnya sudah disampaikan pada Abraham ratusan tahun sebelumnya. Namun Abraham sendiri tidak melihat penggenapannya secara penuh. Si Yakub juga, si Ishak juga, bahkan si Musa hanya melihat dari kejauhan. Perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun, begitu menghadapi peperangan, akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan yang Tuhan penuhi, yang Tuhan janjikan. Tanah Kanaan bukan hasil perjuangan bangsa Israel, tetapi inilah penggenapan dari Tuhan. Ini yang mau kita pelajari. Kita belajar dari bangsa Israel bahwa manusia berusaha, tetapi Tuhan yang memberikan keberhasilan. Manusia berjalan, tetapi Tuhan yang memberi jalan. Tuhan yang membuka jalan. Manusia berjuang, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Sama seperti anak kecil, di mana ayahnya berjanji untuk membeli sepeda baru. Jujur anak-anak pasti terus menanyakan, mana Pak? Mana sepeda barunya? Dan si ayah pasti mengatakan, sabar, tunggu pada waktunya. Suatu hari sang ayah pulang membawa sepeda baru. Tentu si anak begitu senang, begitu bersukacita, bukan karena sepeda baru, tetapi karena si anak melihat ayahnya dapat dipercaya. Demikian juga Tuhan. Waktu Tuhan mungkin berbeda dengan waktu manusia, tetapi janjinya tidak pernah berubah. Amanginang, inilah kabar sukacita bagi kita.
bahwa Allah yang dahulu, yang setia membawa bangsa Israel, demikian juga saat ini yang tetap setia menjaga kita. Kadang mengenang kita merasa bahwa Tuhan terlambat bekerja di dalam hidup kita. Kadang mengenang kita sudah lama berdoa, mendoakan keluarga kita, mendoakan ekonomi kita supaya membaik. Kadang kita kehilangan harapan karena belum terkabul doa kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, mungkin terlambat bagi manusia, tetapi bagi Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita.